Yang pertama, jadi kalau ada yang mau tanyain, boleh potong aja nggak apa. Yang pertama itu, atau mudahnya, teman-teman, dari sini, itu kita coba cari dulu matriks kekuatan elemen. Kan kita analisis nih, kita analisis soalnya nih. Dia ada berapa node, dia ada berapa DOF, terus panjangnya kayak gimana, arahnya kayak gimana, terus gitu. Setelah kita berhasil analisis tuh, kan tadi kalau di soalnya itu pakai model massa yang lam. Kita bisa lanjut ke mencari kekuatan elemen dan massa elemennya. Untuk menyelesaikannya, pakai matriks. Pakai matriks untuk kekuatan elemen, terus ada matriks massa elemen, itu untuk mencari elemen. Ada dua tadi. Masanya itu kita mau pakai yang jenis lamp. Lamp itu yang tidak terdistribusi atau masanya fokus pada satu titik saja. Yang konsisten itu dia masanya yang terdistribusi. Nilainya itu kan kita pakai integral yang bersamaannya 0 sampai L AX dx. Yang pertama teman-teman harus selesaikan adalah mencari dulu nilai ini. Nah, tadi dari jawabannya, teman-teman masih ini. Oke, coba saya coba. Mencari soalnya ya. Nah, dari soal ini, mana kursor? Dari soal ini kan berarti ada 4 elemen. Elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Terus panjang totalnya itu adalah 3,2 L. Cuma di sini karena ada, kita mau coba mendistribusikan menjadi 4 elemen. Maka masanya kita bagi-bagi. Jadi ada 3. Ada L, 1,2 L. Kalau misalkan teman-teman muncul pertanyaan, misalkan di soalnya tuh dia nggak ada nih. Dia cuma minta buat jadi, misalkan ini dihilangkan dulu ya. Misalkan dia cuma minta buat jadi 4 elemen dengan panjang 3,2 L. Nah, itu sebenarnya teman-teman bebas tuh. Kalau misalkan ini nggak ditentuin ya, itu teman-teman bebas tuh. Mau naruh ini 1,1 kek, ini L, ini 1,1 L. Yang penting totalnya nanti dia jadi 3,2 L. Kalau dibagi jadi 4. Itu sebenarnya bebas. Cuma karena di sini di soalnya ditentukan seperti gambar ini, maka kita bagi seperti ini. Nah, berarti kita punya elemen 1, 2 dengan panjang L, elemen 2, 3 dengan panjang L, elemen 3, 4 dengan panjang 1,2 L. Terus di sini diketahuinya adalah AX itu sama dengan A min 0,03 A per L pangkat 2 X pangkat 2. Berarti kita bisa selesaikan atau kita bisa cari nilai distribusi, nilai frekuensi natural dari persamaan ini.
Kita lanjut. Gimana nih untuk L1 dan 2? L1 dan 2. L1 2 itu berarti kan si X-nya, X bar itu sama dengan X. Untuk do X sama dengan do X. Terus untuk persamaannya, AX bar itu berarti A min 0,03 A per L pangkat 2 X bar pangkat 2. Nah, di sini kita coba turunkan terhadap X bar. Kita turunkan terhadap X bar. Nah, ini teman-teman step awal. Kita cari dulu nilai turunannya. Yang teman-teman boleh dicatat, boleh diingat step by stepnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba lompat, tiba-tiba cari omega gitu. Tapi kalau bisa, ya nggak apa-apa. Cuma harus paham dulu gimana sih caranya biar bisa dapat si nilai omega tadi, nilai lambda tadi, sama nilai mode shape sistemnya. Nah, awalnya dari sini nih. Kita cari dulu nih turunannya terhadap X bar. Terus di sini berarti jadi A kita turunkan jadi AX, terus 0,03, ini harusnya tidak perlu kita jelaskan lagi ya, 0,03 bisa dapat 2 karena dia ada X, ada X pangkat 2, dan seterusnya. Salah salah. Kok nggak kena terusnya? Nah, terus dijumlahkan, ketemulah nilai untuk di elemen 1,2 turunannya adalah 0,985 AL. Sampai sini ada yang tanyain dulu nggak? Nah, dari sini itu baru kita bisa masukin ke matriks. Lalu nilainya nih. Nah, ini kan udah ketemu nilainya. Tadi kita udah hitung. Ini sudah ketemu sama aja kan. Tinggal tambahin min. Ini juga udah ketemu, udah ketemu. Nah, tinggal kita masukkan. Dapatlah nilainya. Untuk K12 sama dengan EA per L. Itu kan tadi kita dapat 0,985 ya. Kita masukin sini. Untuk M12, dia kan rho AL per 2 di rumusnya itu. Karena ini dibagi dengan 2, maka dapatlah untuk matriks M12 itu seperti ini. Jadi dibagi 2. Matriks diagonal dibagi 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba kita lanjut. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bi Kenapa? Bingungnya kan? Oke, aman ya? Hmm, AX ini jadi 2L. Nah, karena dia kan di atasnya dia ada pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2-nya itu kan berarti jadi turun ke bawah 0,03, bukan turun ke bawah sih, emang dari rumusnya seperti itu. Ini X N plus 1 jadinya. Terus N, L pangkat 2. Kalau tidak salah seperti itu. Coba kalau misalkan salah boleh dikoreksi teman-teman. Gak apa-apa. Jadi dari situ ya. Karena kan ini
si X-nya itu masih masuk ke variabel yang punya si 0,03A per L pangkat 2. Makanya duanya bisa tiba-tiba muncul tuh di bawah. Oke, bisa dilanjut? Oke. Nah, sekarang kita ke yang udah kurang ujung. Elemen 23. Nah, di elemen 23 itu dia kan tadi di soalnya panjangnya itu ya, ada L, ada L, ada 1,2 L. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan yang 23. Yang 23 itu kan berarti dia sudah ada ada pertambahan panjang. Makanya dia dimasukin nih untuk X barnya sama dengan X min L. Terus persamaan AX barnya itu A min 0,03A per L pangkat 2 dalam kurung X plus L pangkat 2. Jadi model persamaannya itu inersia X bar ini. Jadi model persamaannya itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ketemu persamaan yang di belakangnya ada pangkatnya, jadi bukan jadinya kayak gini. X pangkat 2 plus L. Bukan gitu jadinya. Nanti ya kalau misalkan ketemu soal yang kayak gini, dia bukan kayak gini. Tapi si pangkat 2-nya ini jadi milik X dan L-nya. Karena di sini masuknya ke X bar kan dia. Jadinya adalah X plus L pangkat 2. Jadi si L-nya juga ikut punya pangkat 2 itu. Nah, terus kita selesaikan lah. Nah, kan X plus L pangkat 2 itu kan nggak bisa langsung kita kerjain gitu aja. Jadi dia perlu kita buat jadi persamaan ABC biar mudah tuh nanti pas turunannya. Jadi teman-teman juga harus teliti ya ngelihat soal tuh. Bisa aja ini mengecoh gitu. Nanti ketemu soal bisa aja ini soalnya mengecoh gitu. Yang harus ngerjainnya stepnya cukup panjang. Tapi karena teman-teman mikir nih X plus L pangkat 2 terus langsung teman-teman turunin aja gitu. Tanpa mikir kalau dia punya pangkat 2 ini bukan berarti X pangkat 2 plus L pangkat 2 ya. Tapi kalau kayak gini modelnya, dia berarti jadi A pangkat 2 ditambah AB plus B pangkat 2. Jadi kalau kayak gini, udah pasti salah nanti. Oke, kita lanjut. Nah, sini udah tadi tuh, pakai yang A pangkat 2, berarti X pangkat 2 ditambah AB, ditambah 2AB ya, sorry, 2-nya ketinggalan. Ditambah 2AB, 2XL ditambah L pangkat 2. Nah, dari sini, itu kita coba selesaikan, kita kalikan dengan yang nilai ini kali ini, terus ketemu ini kali ini dikali ini. Nanti di akhir teman-teman akan menemukan persamaan yang ini nih. Nanti boleh dicek, terus teman-teman coba latihan lagi. Nah, nanti ketemu nilai ini. Ketemu nilai ini, barulah kita masuk ke persamaannya. Kita bikin turunannya. Kita buat turunannya. Untuk memudahkan, tadi kita selesaiin dulu.
Kalau kita langsung dari sini diturunin, itu kemungkinan jawaban benarnya semakin kecil. Karena bisa aja lumayan sulit menyelesaikannya sebelum disederhanakan. Nah, ini setelah disederhanakan, kita turunkan nilainya A jadi AX, terus yang ini jadi ini jadi ini, dan selesai. Nah, ada di sini, terus kan dimasukin tuh, X-nya dimasukin L, dan 0 ya. Nanti ketemulah nilainya 0,895. Nah, dari sini baru kita masukkan ke matriks K dan matriks M. Mana matriks K? K23. Nah, ini matriks K23. Itu dia, nggak bisa di-rotate tadi. Tidak bisa di-rotate. Tidak. Nah, ketemulah matriks K23. Sepuluh. Ya, mudah. Ini yang muncul ke layar share screen teman-teman apa ya? Oh, udah. Oke, oke. Nah, tadi nilai 0,85 itu disubstitusikan ke matriks K dan di matriks M. Ini dari 0,85 sudah dibagi 2 ya. Ini juga sudah dibagi 2. Begitu juga kalau kita selesaikan yang, nah ini elemen 34. Elemen 34, karena tadi kita sudah melewati 2L, maka di sini di persamaannya juga diubah X-barnya. Dan untuk AX-barnya juga diubah. Kita sederhanakan dulu persamaannya. Baru kita dapat persamaan yang sudah disederhanakan. Setelah itu teman-teman baru bisa menghitung nilai turunannya. Sini ketemulah 0,745L. Baru kita masukkan lagi. Begitu, itu untuk step pertama, teman-teman. Untuk step selanjutnya, kan sudah ketemu matriksnya tadi masing-masing ya. Sudah ketemu matriksnya masing-masing. Nah, baru deh kita ketemu sama matriks K total. Aduh, nggak nyala. Lama dulu kita kuliah bentar. Sing. Bilang ikut satu. Nah, ini nah, ini tuh 1, 2, 3, 4. Karena tadi ada 4 elemen ya. Begitu juga yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, dari matriks masing-masing elemen yang udah kita temuin, tadi ada elemen 1, 2, 2, 3, 3, 4. Itu kita substitusikan ke sini. Dimasukkan, terus dijumlahkan. Karena kan ini kita mencari matriks totalnya.
Nah, barulah ketemu K total. Nah, dari K total ini, step selanjutnya, kita cari K aktif. Setelah ketemu K aktif, baru teman-teman bisa mencari yang tadi sebelumnya kita bahas. Determinan matriks dari matriks K ditambah minus lambda matriks M sama dengan 0. Itu baru teman-teman cari. Dari situ teman-teman ketemu nilai lambda atau nilai omega. Panjang prosesnya. Sebenarnya ini lebih seru kalau ngebahas di kelas sih. Cuma Tete tidak punya waktu untuk di kelas. Sedih sekali. Sorry ya. Nah, terus ini matriks M 34, ini juga 1, 2, 3, 4. Ketemu matriks total. Setelah ketemu matriks total, kita cari matriks M aktif. Dari situ baru digabungkan K dengan M. Nilai determinan sama lambda. Jadi jangan lupa step by stepnya ya. Cari dulu, kita setelah analisis baru kita cari tuh masing-masing matriksnya. Baik itu kekakuan, sorry, ataupun massa. Setelah itu baru teman-teman mencari nilai, nah, atau teman-teman baca di yang bagian sini deh. Terus assembly. Nah, assembly itu yang tadi, yang matriks K ditambah dengan lambda matriks M. Cari matriks yang aktifnya yang mana. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Untuk soalnya itu, tadi kan baru sampai, aduh. Tadi kan baru sampai, soalnya mana lagi ya? Hmm, baru sampai total. Berarti pengen teman-teman, tadi kan udah kita bahas bareng-bareng. Berarti udah ketemulah jawaban yang benar untuk K total dan M total. Nah, tadi pengen teman-teman nyelesain sampai ketemu nilai frekuensi natural atau mode shape sistemnya. Tuh. Soalnya, teman-teman tuh UASnya kapan ya? Kalau di jadwal startnya tanggal 8 Teh. Oke. Berarti minggu depan ya? Iya, minggu depannya lagi Teh. 2 minggu lagi. Sebentar. 2 minggu lagi. Semangat ya. Ada yang mau ditanya nggak? Sambil Teteh nyiapin soalnya. Jadi untuk penyelesaiannya seperti itu ya, teman-teman. Step by stepnya. Analisis soalnya dulu. Setelah analisis soalnya, baru, nah, ini masih nilai dan angkanya masih sama kayak yang tadi. Cuma bedanya di sini redaman tidak diabaikan,
Di sini dia ada redamannya, maka nanti yang aktif itu cuma 2, 3, dan 4. Teman-teman selesaikan sampai sampai ketemu nilai mode shape system. Jadi teman-teman selesain sampai ketemu U1, U2, dan U3. Kalau dari contoh itu yang tadi sempat kita bahas. Nah, sampai sini. Sampai sini ya. Jadi ada berapa step tuh berarti kalau dikerjain? Pertama, teman-teman analisis. Kedua, setelah analisis, teman-teman cari matriks K sama matriks M. Terus cari matriks K total, matriks M total. Cari lagi matriks K aktif dan matriks M aktif. Lambda pakai determinan matriks. Rumusnya itu matriks K dikurang lambda matriks M sama dengan 0. Udah ketemu tuh lambdanya. Nanti di situ teman-teman bisa dapat nilai omeganya juga, nyari nilai mode shape system. Jadi disubstitusikan tuh. Lambdanya udah ketemu, masukin ke persamaan. Baru dapat mode shape systemnya. Ini dikumpulkan hmm, tanggal 29 deh. Ini udah kalian 2728 ya? Ya apa deh, tanggal 29 ini dikumpulin ya. Nanti teteh siapin linknya. Ada yang mau ditanyakan? Cari sampai mode shape system. Sudah di screenshot? Kalau sudah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelasnya hari ini. Boleh tolong di screenshot perwakilannya. Mohon maaf kalau dari teteh ada yang kurang. Nanti kalau misalkan dari soalnya teman-teman bingung atau jawaban yang teteh buat tadi yang teteh bahas bingung, itu teman-teman boleh tanyain aja ya. Baik di grup ataupun ke chat. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teh. Sama-sama. Selamat Apa namanya, paham gitu loh fundamentalnya atau apa namanya, proses-prosesnya lah. Nggak apa-apa, lu lanjutin aja dulu. Gue juga lagi melanjutin. Lah, sekarang gue hilang. Filmnya kemana?
Lu masih di perpus ya? Aldila. Woi, anjing masa material ada sidang juga, coy. Ih, males dah. Aduh jelas lah kalau itu kocak. Anjing. Ah, material. Bukan anjing. Udah, tapi jadwalnya belum ada. Kayaknya habis liburan dah. Apa ya? Ih, males banget dah. Bete banget anjir. Nih gue rasanya kayak abang-abang tuh kayaknya pada balas dendam dah anjing. Mereka kan habis sidang tuh. Alay banget sih gue. Cara bikin mur. Enggak sih, kan kita fresh nggak bikin mur kan? Mur mah. Iya, iya. Iya, sesuai apa yang kita ini nggak sih bikin, sesuai kita amatin di video. Ini gua bahas kok di laporan gua mau. Nah, lihat apa ini pakai laporan gua aja nggak apa-apa, nanti buat apa namanya di ini. Mau nggak nih gue salinin di grup nih? Hah? Lah gua fresh ngeprint di mana? Sabar ya. Gue lagi bukan dulu soalnya. Lu butuhnya di bagian analisanya. Ini. Ya udah nih bagian ini. Ya ini bagian ini nih. Gua kirim pribadi aja apa gimana? Nih bagian ini nih. Nih bagian ini. Nih bagian ini nih. Anjing, kena kayaknya nih gua sama TB nih anjing. Gua lupa ngeparafrase jurnal jemput. Kayaknya kena cowok asli lu. Kayaknya kok hampir lagi. Kayaknya nggak ada perbedaannya ada antara yang jurnal GPT sama yang jurnal bener-bener jurnal. Sama-sama hina anjing di mata dia. Sama-sama hina, cowok.
Ya Allah bang. Coba salam ya. Gue lupa ngeparafrase bang. Kalau gue parafrase jadinya sih. Apa kenapa ya? Kagak ini apa namanya? Soalnya yang di TB kirim yang foto pertama itu yang BNN itu gue juga pakai jurnal itu. Pasti gue juga kenal lah. Soalnya kesalahannya pun sama anjir. Apa kenapa? Nggak tahu ini punya siapa ya. Namanya juga orang random kan pasti ada yang nggak apa kebetulan ketemu anjing. Tuh, ini sama banget coy, ini jurnal yang sama, ini gue lupa nih nama apa pencetus jurnalnya siapa nih, gue lupa. Soalnya gue apalin nih dari Hybrids nih, ini gue juga nyantumin Hybrids. Adalah, ya paling revisi ya, revisinya gue tinggal parafrase doang sih. Baru kali ini kayaknya nih, tapi amit-amit. Copy semua, ya itu tinggal lu ini aja, disingkat aja, nih di apa namanya, di ke AI-in kayak dipersingkat gitu, persingkat teks ini gitu, paragraf ini maksudnya sorry. Tanpa menghilangkan keasliannya bagaimana. Ya pokoknya angka-angka tuh yang jumlah 17 gigi itu penting. Kedalaman 0,5 penting. Las apalagi las? Udah gitu doang. Terakhir di mana Diloy? Kesimpulan. Kesimpulan, setelah dilakukannya praktikum, ini kita dapat menyambungkan dua buah logam yang berbentuk tabung dengan ketebalan 15 mili dengan menggunakan dengan ketebalan yang terakhir. Iya itu dan dengan ketebalan dan menggunakan terus elektroda E-nya gede. Nah, terus Elektroda bukan elektroda pas itunya, elektroda kodenya E6013, E-nya gede. Oh, terus Logam yang berbentuk tabung. Ketebalan. Woi, ketebalannya mana kok malah lo hapus itu? 15 ketebalannya mili. berapa? 15. Lah, 15 ya. Kan ada di gambar kerja. Terus 15 mili terus dan menggunakan elektroda E6013. E60 berapa? 13 13. Nah, 13 dengan ampere di angka 91 dengan metode pengelasan dengan jenis pengelasan zigzag posisi 5G 3G Glory Gospel. — 5G, coba gue cari dulu 5G itu posisinya ini. Oh ya bener 5G, alhamdulillah ya Allah bener 5G. Terus di kesimpulan kedua, di kesimpulan kedua itu apa kesimpulan 2 poinnya? Dapat mengetahui jenis-jenis cacat. Nah ya setelah dilakukannya praktikum, setelah dilakukannya pengelasan, undercut. Dil lu mau gua uppercut nggak Dil? Lu nggak tahu uppercut. Ah? Terus. Setelah dilakukannya pengelasan, diketahui, diidentifikasi, ditemukan cacat hasil pengelasan, yaitu tadi 3 poin apa ya? Coba slide 2. Zigzag sirkular. Zigzag. Oh.
spatter. Yaitu spatter, porosity, undercut, udah gitu aja. Anjir keren banget coy, itu siapa yang nulis takikan anjing, masih ingat aja uji impak. Lu Dil? Ya gua lah, siapa lagi? Enggak jadi keren lah kalau lu mah. Tai lo. Nah, Anjing. Ya, terus yang 3. dapat mengetahui simbol dalam pengelasan. Simbol pengelasan ya. Duh, kita parameternya apa anjing tahu simbol pengelasan? Oh, ini aja. Itu di gambar kerja. Aduh, kita buka laporan dulu. Bentar ya, gua buka laporan dulu. Aduh, di laporan. Aduh, salah naruh lagi. Di laporan kan tertera itu bendera. Kalau bendera itu ini apa ya, pengelasan yang dilakukan di site. Ya di site sih bener, di tempat. Cuma tempatnya itu ini cuk. Di workshop. Kalau di workshop itu kita nggak pakai bendera. Kalau bendera itu di luar workshop. Berarti gimana ya bahasanya ya? Di field harusnya kan. Ya, field. Nah. Gimana ya bahasanya? Nggak tahu sih. Oh, karena udah tulis tulis lagi. Ketik Dil. Karena Nggak usah ketawa tolol. Karena ya. Sorry. Karena proses pengelasan dilakukan di laboratorium, di luar laboratorium. Di laboratorium. Duh, ntar nih ini nih diksi lu benerin, tai. Di laboratorium apa di luar? Berarti apa ya? Di teras. Anjing gila lu. Di apa ya? Di apa sih lu ngetik doang Dil? Koridor. Transjakarta kali koridor. PA lo. Lo lebih PA, jangan PA-in gua. Terus gimana? Sabar anjing nuntut lo bocah ini. Di koridor laboratorium. Di koridor, boleh dah koridor. Di koridor laboratorium yang berarti masih di daerah, yang berarti yang sama dengan di workshop. Maka untuk simbol pengelasannya, dulu harus nyantumin gambar Dil. Coba cari Dil. Gambar. Ntar gue cari. Ya, itu ya. Yuk cari dulu orang tinggal kesimpulan 1 poin ini. Monyet. Ini apa sih simbol pengelasan? Simbol pengelasan di workshop gitu. Pasti ada. Ntar dia ada kalau yang ada bendera atau enggak yang nggak ada bendera. Kita carinya yang nggak ada benderanya. Nih, deal. Gue share screen nih. Lo lihat share screen gue nggak? Kagak kelihatan di gua. Ya iyalah belum, tolol gimana sih? Monyet. Lu lebih monyet. Mending lu liat punya gua nih. Ngapain liat punya lu? Males. Lebih monyet lo. Mana? Lama banget anjing. Sabar tai. Tai. Nih, lu lihat nggak? Yeah. Nah, ini yang kayak gini, cuma kita nggak ada benderanya. Kalau bendera itu kan di field, di lapangan. Bukan Iya, makanya lu lihat nih punya gua. Mana? Ini, nih. Mana Cuki? Lah ini. Lah iya. Mana? Ntar lu Cok, koneksi gua anjir. Sorry. PA lu. Ini kemana anjir? Mana ada share screen lu?
Nah, Nyari yang apa le? nyari ini Gung, simbol pengelasan di workshop. Ini Apa anjir Gung. itu? Beda Cuki, kalau itu mah ini posisi apa peletakan ininya apa namanya si rodnya, fillernya. Nih. Diem. Beda Cuki Mai, beda ini mah apaan? Yang mana si anjing? Udah lu cari aja simbol nih keywordnya emang apa sih? Kok itu malah general itu mah anjing? Tuh lihat simbol pengelasan workshop. Simbol pengelasan di workshop. Sama aja anjing. Oh ya. Nah tuh. Nah, bukan Deng. PA nih orangnya. Mana sih? Kalau di solid mah gampang aja. Tinggal ini tuh. Ini dia pokoknya segitiganya nih, segitiganya itu sisinya doang. Segitiga apa yang nyebutnya siku-siku apa? Nih. Sabar gue mau lihat dulu. Mana? Ya elah video ini dijeda karena ada masalah jaringan, ya ampun. Sabar Dil, gue nggak bisa ngeliat share screen lu Dil. Anjing. Halo Aldila. Dil. Apa? Ini apanya? Kok bukan katanya? Maksudnya apaan? Lu ngirim apaan? Lu lihat makanya lu baca dong. Iya ini gue baca. Apanya lu konteks? Lu ngebales pesan apaan? Itu simbol. Iya benar. Nih kalau di Google gue searching kalau simbol non-field atau di workshop itu nggak ada benderanya. Ya itu bener pakai kiri tengah tadi yang lu cantumin tadi mana? Bukan itu yang di grup bintang ngirim.
Mana tambahin kocak? Oh, Di gue lagi makan. goblok. Lu lagi makan? Iya. Oh ya sorry. Yaudah makan dah. Gak usah begitu tolol, gue udah ngasih tau. Lu malah begitu, tai. Yang mana nih? Kan ada 3. Bodo amat nggak urusan itu mah. Biarin aja udah bodo amat nggak urusan Robi mah. Nah, Biarkan si Cina itu survive dewek. Yang kiri tengah. nih. Goblok. Tapi sabar, gue cari dulu ya. Untuk spesifikasi kan kita pakai SMA 5G tabung. Berikan saya simbol pengelasan 5G di workshop. Coba Dil, mana Dil fotonya Dil, gue mau nge-scan. Good. Gung, Agung lu tahu nggak Gung? Oh ya Agung, Robi Atul. Agung. Nih Gung, kan itu segitiganya ada yang di atas, ada yang double, ada yang di bawah. Nah kalau yang di atas itu apa ya Gung, yang tengah tuh Gung? Yang di atas mana anjir? Mana tolol yang nomor 2, segitiganya kan di atas itu. Itu mah cuma ngituin nandain posisi doang. Oh gitu. Itu pengelasan fillet, Le. Kalau kita berarti apa? Kita Kampuh, ini ya, groove, apa root pass ya? groove. Oh groove. Kalau coba cari groove, kalau groove kayak gimana? Beda ya sama itu berarti? Kalau itu yang gue tahu fillet sih, Simbol, Le. simbol pengelasan groove. Oh kalau groove itu, tapi ini medianya plat anjir. Apa sama aja ya? Apa? Sabar ya. Ini gue lagi nyari satu lagi nih logo nih anjing. Weh Gung, bantuin cari Gung. Ih. Ini gue lagi nyari. Oh ya. Oh ya, geser kontrakan. Oke, hati-hati. Gabung lagi kan? Oke, hati-hati.